Iya, Mas. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Lapor, this is my kelas 10 2B, jumlah 23, hadir 23, lengkap. Laporan selesai. Laporan terima, silakan kembali tempat. Siap, kembali ke tempat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap menerima materi. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah saya rindu sekali ya suasana yang seperti ini ya, karena kayak kelas kalian itu kayak kelas 11, 12 itu udah lemes, capek kayak gitu ya, apalagi kelas 12 karena November depan itu akan dihadapkan ujian-ujian. Oke, kita masuk ke mata pembelajaran informatika atau kalian kalau nggak asing namanya TIK ya, ilmu komputer. Apa sih yang kalian ketahui tentang informatika itu? Coding. Terus apa lagi? AI. Apa lagi? IP ya. Internet protokol ya lengkapnya. Apa lagi? Teknologi ya, kalau di meme teknologi ya gitu ya. Apa lagi? Apa yang kalian tahu sih tentang informatika? Ketika kalian mendengar kata informatika, kalian mikirnya tentang apa? Komputer. Hack, ada yang ngomong hack. Komputer, apa lagi? Rumusnya panjang. Oke, jadi intinya itu informatika itu yang berkaitan dengan teknologi, iya kan? Iya. Oke. Nah, berkaitan dengan teknologi, di sini siapa yang nggak punya sosmed? Nggak ada. Masa nggak punya? Oke, ada yang punya Instagram? Wah, semua ya. TikTok. Terus apalagi Facebook? Masa nggak punya? Terus Mama saya punya. mamanya punya. Terus kalau yang dulu namanya Twitter, sekarang X, ada? Saya. Oke. Pernah nggak kalian ketika buka sosmed itu, sosial media, kalian itu kontennya, akun kalian sama semua ya? Saya anggap sama semua, baik di Instagram, TikTok, X dan lain-lain. Pernah nggak kontennya itu terlihat sama meskipun beda platform? Iya kan? Kalian ketika lihat sosmed teman kalian, kenapa berbeda isinya? Pernah berpikir seperti itu? Iya. Kenapa seperti itu? Karena penyesuaian beda. Menyesuaikan apa? Siapa yang menyesuaikan? Ada orang kah di baliknya? Algoritma. Tergantung apa yang kita suka. Siapa yang ngatur itu? Bunda kalian? Kita aku bayangkan mencet-mencet yang kita interest gitu. Terus siapa yang ngatur itu? Berarti ada orang Google yang mengatur di balik itu. Ada Mark Zuckerberg yang mengatur itu. Siapa? Loh, kamu sendiri yang ngatur. Kenapa bisa seperti itu? Pakai algoritma. Apa itu algoritma? Konten-konten. Yang mengatur konten-kontennya. Oke. Bener, tapi kurang lengkap. Kenapa sih kok bisa konten-konten saya di Instagram, di TikTok, di sosial media lainnya itu kok isinya sama? Sedangkan dengan teman saya itu wibu misalnya, saya suka drakor. Kenapa isinya berbeda? Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Nah, itu perannya AI. Ya, AI itu ya dibentuk semirip mungkin dengan pikiran manusia. Jadi dia bisa belajar sendiri. Contohnya, ya, ikan itu ada berapa jenis di dunia ini? Berapa sih kira-kira? Kira-kira? 1000. Banyak kan ya? Dari yang ikannya, dagingnya kecil sampai nggak kerasa, sampai ikan paus biru yang makhluk terbesar di bumi saat ini, iya kan? Nah, saking banyaknya, gimana kalau misalkan kita nyuruh AI itu mendeteksi kalau itu ikan? Kalau itu, misal kita suka ikan, kita suka semua ikan, gimana cara mendeteksinya? Yang pertama, dikenali ciri-cirinya. Oh, misal saya suka ikan, saya berarti suka benda yang bersisik. Saya suka benda yang hidup di air.
Saya suka benda yang bersirip seperti itu. Jadi itu klasifikasinya ikan semua, ya kan? Makanya ikan-ikan yang banyak itu masuk semua kayak gitu. Itu cara kerjanya AI secara logika kita. Tahu sampai sini ya? Nah, terus saya mau menampilkan sesuatu ke kalian. Nah, abaikan chatnya dulu ya. Nah, saya pengen tanya ke kalian, dengarkan ini. Saya pengen ngetes kalian, ini sebuah lagu, tebak lagunya siapa? Kalian suka lagu kan? Suka. Oke. Coba tebak ini lagunya siapa? Kalian suka nggak? Lagunya siapa? Suaranya siapa? Masa suara saya kayak gitu? Internetnya ya. Di sini. Nah, sampai sini. Kira-kira itu lagunya siapa? Pak Fajar. Kenal Pak Fajar. Oke. Jadi, ya, itu lagu buatan saya. Iya, percaya nggak? Pakai AI, ya. Jadi AI itu bisa nyanyi kayak manusia, kayak gitu. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Ada yang pengen buat seperti itu? Ada yang berminat membuat lagu kayak gitu? Oke, jadi kita coba membuat lagunya nanti. Tapi sebelum itu, ya, kita mau tes dulu pemahaman kalian terkait AI. Kita kuis dulu ya. Gampang kok kuisnya. Loh, kok hilang lagi ya? Sabar. Gak masuk ya belum? Oke. Nah, silahkan. Jadi mainnya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok kucing. Iya. Kelompok anjing. Udah. Ya, nggak boleh. No comment ya. Ini kelompoknya kambing. Yang tahu, iya, yang tahu silahkan, nggak boleh angkat tangan, tapi bersuara suaranya ya. Ya, coba-cobaan ya. Paham ya sampai sini ya? Aduh, kok hilang lagi. Apa? Oh gitu. Pakai link aja, Pak. Pakai link. Emang agak errornya, Pak. Gak apa-apa, ya mulai ya. Cuman nebak bener atau salah. Cari yang mana yang AI dan yang bukan AI. Yang pertama, ready? Gak kelihatan. Are you ready? Oke, first question. Mesin cuci termasuk AI? Jawabannya? False. Iya, false ya. Next. Apa? Hah? True. Iya, betul ya. True ya jawabannya. Next. Miau miau. Apa? Oh, belum. Delay ya. Meow meow dulu, meow meow. True. Duh. Bener ya. Jadi jawabannya true. Oh, delay ya, agak delay ya. Nah, tinggal next question.
yang baik kurang menghayati suaranya ya. Oke, B apa B? Apa? Apa ya? Apa? False. Kita coba. Kalkulator bukan termasuk AI ya. Nah, belum juga ya, masih delay. Belum. Sabar. Oh. Gugup. Apa? True. Oke, filter Instagram termasuk AI. Nah, terakhir. Miau, miau, miau. Miau. Apa jawabannya? Apa jawabannya? False. Kita coba. Ya, bener false ya. Oke, great job. Jadi dari pertanyaan itu kita simpulkan bedanya AI sama bukan AI itu apa? Ayo. Apa? Kalau AI itu lebih otomatis. AI itu lebih otomatis. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Apa yang membedakan AI dengan AI berdasarkan pertanyaan yang tadi? AI itu yang kayak Di dalam sesuatu. Yes. Terus apa? Tetot ya. Oke, jadi kesimpulannya Sakit mas. yang AI itu adalah mesin yang bisa belajar sendiri. Sedangkan yang bukan AI adalah mesin yang tidak belajar. Contohnya apa? Mesin cuci. Itu bekerja hanya berdasarkan sensor. Ya, dipencet saja. Kalau nggak dipencet nggak bakal nyala sesuai arahan gitu. Contoh lampu lalu lintas. Kalau udah detik segini ganti ke hijau. Kalau sudah ke 0 lagi ganti ke merah. Cuman gitu-gitu saja. Nggak bisa warnanya tiba-tiba jadi coklat. Nggak bisa. Ya. Nah, sedangkan yang AI itu bisa belajar sendiri seperti manusia. Contohnya tadi apa? Filter Instagram menyesuaikan kan ya, wajah kalian kalau nampak tiba-tiba ada muncul wajah kambing gitu ya. Berbeda ketika kalian hadap ke belakang gini, nggak akan muncul kan ya. Nah, itu bedanya. Terus apa lagi yang AI tadi? Google Maps ya. Kenapa Google Maps termasuk AI? Kayak bisa kita arahin dia ke suatu tempat, dia langsung mengarahkan gitu loh, Pak. Apa lokasi terdekat dari sini, atau ada kecelakaan nggak, atau ada kemacetan nggak di sekitar sini. That's correct ya, benar ya. Jadi Google Maps itu basisnya AI karena apa? Ketika kita mau menuju suatu tempat, itu akan dicarikan jalan yang tercepat, termudah. Kalau misalkan jalan tercepatnya itu macet, bisa dialihkan ke jalan lain. Itu fungsinya AI, bisa belajar, nggak statis. Statis itu apa? Tetap ya. Kayak mesin cuci, lampu lalu lintas, apalagi kalkulator itu statis. Nah, dijumlahkan ya dijumlahkan, dikurangi ya dikurangi, gitu-gitu saja kalau yang bukan AI. Paham sampai sini? Bedanya AI dengan yang bukan AI? Oke, good job. Next. Kita masuk ke materinya ya. Oke, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat KA, kecerdasan artifisial atau bahasa kerennya itu AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence ya. Yang pertama, mengenal perangkat KA. Apa itu KA? KA itu adalah teknologi revolusioner yang intinya seperti yang saya sebutkan tadi, mesin yang bisa belajar sendiri. Cara kerjanya mirip seperti otak manusia. Wes, itu aja. Secara pengertian itu saja udah cukup menjelaskan. Ya, contohnya apa yang sering kalian pakai? ChatGPT. Ya, di sini ada chatbot, terus ada
asisten virtual kayak misal Hello Siri kayak gitu ya. Tahu kan itu? Nah, masa nggak tahu? Ya. Terus ada sistem rekomendasi YouTube, Netflix kayak misalkan kalian suka nonton apa? Misal Wibu nonton anime tiba-tiba direkomendasikan film Demon Slayer kemarin ya muncul. Terus suka drakor. Suka animasi tiba-tiba muncul animasi Merah Putih One for All itu ya muncul itu. Tahu itu filmnya? Aduh. Itu ya. Next. Nah, bagaimana cara AI bekerja? Yang pertama itu collect. Collect itu apa? Mengumpulkan apa? Data kayak gitu ya. Contoh yang saya sebutkan tadi kayak ikan itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Bersirip, bersisik, insang dan lain-lain kayak gitu ya. Itu contohnya ikan. Terus yang kedua apa? Proses. Apa yang diproses? Datanya diproses ya. Yang ketiga apa? Mengenali, pengenalan, recognize ya, dikenali ini itu apa sih kayak gitu. Data-data itu diolah, dikumpulkan, diproses, terus dikenali, terus decide, apa itu? Menentukan, menyimpulkan kayak gitu ya. Itu cara AI bekerja. Next, cara pengoperasian perangkat AI. Yang pertama, antarmuka pengguna intuitif. Apa itu intuitif? Intuitif itu apa? Kata dasarnya intuisi. Apa itu intuisi? Pernah dengar? Intuitif itu ketika kita melihat sesuatu yang baru, kita langsung paham. Bingung? Jadi AI loh mana? Jadi misal ChatGPT, kalian pertama buka ChatGPT, tapi kalian langsung paham. Karena apa? Mudah dikenali, mudah dipahami. Karena apa? Itu sesuatu yang kita tahu atau kita kenal dari dulu. Contohnya, manusia. Mohon maaf, saya bukannya rasis. Manusia orang Afrika, wes coba. Kita tahu itu manusia. Karena apa? Di sekeliling kita juga manusia, meskipun berbeda, ya kan? Terus sama orang Eropa, rambutnya pirang. Kita tahu itu manusia. Ya, tapi meskipun berbeda, tapi kita bisa tahu kalau itu manusia. Sama kayak halnya intuitif. Intuitif itu kita tahu, kita mengerti cara kerjanya meskipun kita pertama membukanya. Contoh ChatGPT, tiba-tiba ada tulisan gede di tengah, apa yang kamu pikirkan, ya kan? Langsung kalian ketik di situ tanpa basa-basi, bener. Nah, itu mana lagi nih? Oke. Itu yang namanya intuitif. Yang kedua, saya sebutkan aja ya. Yang kedua itu ada input yang beragam. Maksudnya input itu apa? Input itu apa, Rek? Memasukkan. Input yang beragam. Jadi, kita bisa memasukkan banyak kata, banyak data, dan itu diolah langsung oleh AI itu sendiri. Makanya ada yang namanya input yang beragam. AI itu kalian menginputkan sesuatu sambil belajar, kayak gitu. Meskipun nggak 100% AI itu benar. Pernah menemukan kalian ChatGPT, kalian tanya sesuatu di ChatGPT itu salah? Pernah? Masa nggak pernah? Paling nggak dikoreksi, langsung di copy ini paling. Iya. Saya pernah menemukan waktu rumus apa saya lupa kayak gitu. Oh ini salah hitung gitu. Tak jelasin dan ChatGPT-nya responsif. Oh iya, mohon maaf, terima kasih sudah dibenarkan kayak gitu. Cek aja kalau nggak percaya nanti ya. Nah, terus di sini ada yang namanya belum muncul ya? Belum muncul. Oke, langsung saya jelaskan aja. Contoh, yang kalian ketahui, AI itu di bidang pendidikan itu contohnya apa? AI di bidang pendidikan. Canva, buat apa? Buat presentasi. Terus apa lagi? PowerPoint. Ya, itu di Canva ya. Apa lagi? OneNote. Terus apa lagi? Apa? Word. Itu bukan AI ya kalau Word itu, karena itu lebih ke sistem. Nah, kita pindah ke bidang lainnya. Bidang kesehatan.
Atau yang kalau anak remaja itu lebih suka ke hiburan, bidang hiburan yang ada AI-nya itu apa? Netflix, apa? TikTok, Instagram, YouTube. Game ada nggak? Game ada nggak? Kenapa ML? Ada buat AI-nya. Oke, kayak game-game yang disebutkan teman kalian tadi ML itu ada biasanya di sistem matchmakingnya, nyari temen sama nyari lawannya. Itu pakai AI. Nyari yang terdekat, nyari yang waktunya sama kayak gitu. Dan lain-lain banyak ya. AI itu hampir di setiap bidang kehidupan kita itu ada. Kayak gitu. Ya, contohnya kayak yang tadi saya contohkan ya, yang nyanyi itu AI pun bisa nyanyi. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan, yang pertama, kalian tahu ChatGPT, pasti ya. Tahu dari mana ChatGPT itu? Tahu dari mana? TikTok. Tahu dari mana? Dari kapan, wes? Dari kapan? Dari kapan tahu ChatGPT? SMP. Selain ChatGPT ada nggak? Gemini. Ada lagi? Apa? Pop. Oke, ada lagi yang di WA itu? Meta AI dan lain-lain. Terus ada Canva. Kenapa Canva itu basisnya AI? Ada yang tahu? Padahal mencari itunya Pak. Apa? Elemen. Iya. Betul. Itu udah kalian udah tahu dasar-dasarnya atau basicnya AI ya, seperti itu. Ada yang tahu Duolingo? Tahu. Tempat apa itu? Belajar bahasa. Itu termasuk AI gak? Termasuk AI ya. Jadi itu banyak sekali bidangnya AI itu. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar tentang AI? Kenapa? Pak, saya udah bisa pakai ChatGPT, ngapain belajar tentang AI? Apakah seperti itu? Tidak. Ya, jangan jadi pengguna. Jadi yang menguasai teknologi AI itu sendiri, ya. Karena apa? Kenapa kita harus menguasai AI? Yang pertama, kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak lepas yang namanya teknologi. Betul atau enggak? Ya, meskipun kalian di mahat gak nyanding HP ya. Tapi mulai kita bangun sampai kita tidur kembali itu full teknologi. Misal dari halo-halo, kalian kalau pagi di halo-halo atau enggak? Iya. Loh, ada yang ngomong ya, ada yang... Koar. Ya, kayak gitu ya contohnya. Nah, makanya kita harus menguasai AI. Jangan jadi pengguna yang ketika make ya udah di copy, di paste gitu saja. Jangan. Kita harus memanfaatkannya. Buat intinya itu AI ada untuk memudahkan, bukan untuk menggantikan. Itu ya contohnya ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sudah paham basicnya AI? Oke, kalau saya misal ajak kalian jalan-jalan lagi, outing class lagi, kemarin kemana? Pokari. Oke, kalau kedepannya kemungkinan kayak tahun lalu itu kalian bakalan diajak ke univ-univ lagi, ya. Nanti akan ketemu karya-karyanya mahasiswa. Nanti tak tanyain ini AI atau enggak, ini AI atau bukan, kayak gitu ya. Kalau saya diajak. Oke, nah kita sudah belajar tentang AI. Sekarang waktunya kita coba AI itu sendiri. Siap? Buka laptopnya. Buka ChatGPT. Udah paham ChatGPT kalian kan ya? Udah makanan sehari-hari ya. Sudah? Setelah buka ChatGPT, buka lagi tabnya yang lainnya. Oh, jangan dulu ya, ChatGPT dulu ya, biar urut. Sudah? Nah, tugas kalian adalah membuat lirik lagu. Ya, di AI loh, kalian nggak mikir ya. Membuat lirik lagu, temanya guru favorit. Jadi misal kalian mau favoritkan Mem Zulfi, silahkan buat lagu buat Mem Zulfi. Paham ya? Sampai sini ya? Oke. Lirik, baris, apa? Baris. Bebas. Satu full itu gak apa-apa. Yang totalnya sampai 3 menit itu gak apa-apa. Ya, silakan. Kita sendiri bikin. Sudah? Bikin nyari.
Kita tes saja. Nanti kalau kita pembahasannya lebih dalam, kita belajar tentang apa itu prom dan lain-lain, ya. Harus pakai mesin. Gak apa-apa, pakai bahasa asing gak apa-apa. It's okay. Dan masih login. Iya. Tapi kan ChatGPT nggak harus login kan? Ini punya saya ada login kok. Oh iya. Oh. Sudah? Sudah? Kalau yang sudah, silahkan buka tab baru, ketik Suno spasi AI. Suno, S-U-N-O. Udah pernah? Udah pernah? Ada yang udah pernah pakai Suno? Angkat tangannya sudah? Iya, silakan. Suno spasi AI. Sudah? Suno itu adalah perangkat KA, kecerdasan artifisial, yang mengkonversi lirik menjadi lagu, seperti yang saya contohkan tadi. Sudah? Nah, sudah masuk halaman ini? Oke, kalau sudah, ya, ini beberapa yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau sudah, masuk kemana? Ada yang tahu? Ke custom. Ya, kita masuk ke custom. Di lirik tadi silahkan copy yang sudah kalian, silahkan paste yang sudah kalian copy di ChatGPT tadi. Gini saja. Ya. Nah, kalau sudah, perhatikan dulu. Kalau sudah di style, kalian pengen lagunya stylenya apa? Misal pop. Ya. Pop. Terus calm voice. Terus saya pengen female singer. Apa itu female? Perempuan. Gini saja, ya. Gini saja. Pop, calm voice, female singer. Saya create. Gitu saja. Nah, ini udah selesai nih. Kita coba yang atas, saya perhatikan dulu. Saya karena calm voice ya, saya suka yang soft spoken soalnya. Kenapa? Ketik aja, kamu mau membuat lirik lagu yang temanya apa tadi? Guru favorit, ya. Gitu. Misal Kalau sendiri nggak apa-apa kan? temanya sama ya, harus sama. Itu. Nah, kita coba yang kedua. Lebih suka yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Itu. Nah, bagi yang sudah, silakan kumpulkan tugasnya di sini ya, di link ini ya, tak tulis ini. bit.ly spasi / tgs kelas, ini belum saya ganti. Kelas 12 dulu. Ngikut di sini dulu ya. Apanya? Itu. Diketik aja linknya di Google. Ya, diketik bit.ly / tgs _ kelas 12. Nanti silakan bikin favorit. Maksudnya favorit? Ya emang favorit. Ya, guru favorit. Silakan salah satu bisa membuat folder di Google Drive ya. Dikasih nama 1012B. Ada yang tanyakan sampai sini? Sudah. Sudah? Habisnya gimana, Sir? Sudah, di-download. Gimana? Downloadnya itu Copy semua kan, Pak? iya, di-copy semua. Boleh bebas.
Downloadnya di sini ya, perhatikan. Downloadnya itu di titik 3 ini, kalian pencet ada fitur download. Jadi ada dua jenis lagu yang akan muncul nanti. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, yang gratis aja yang kalian download. Nah, yang kayak gini berbayar, yang merah kayak gini. Yang ini gratis ya. Pak, gimana sih nggak berfolder? Klik kanan, up folder baru. Nah, silakan dikasih nama 10 doa ya. doa. Ya. Nah itu, masuk ke situ, kumpulkan, dikasih nama ya. Bikin folder lagi nggak Bapak? Folder lagi. Iya. Jadi kamu kasih namamu foldernya. Langsung ke filenya. Nggak apa-apa, is fine. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah ya? Jamnya sudah habis, waktunya kita istirahat. Sudah? Ada yang tanyakan? Sudah selesai tugasnya? Bagi yang sudah, ya silakan dikumpulkan di link yang sudah saya share itu. Ya, ayo kita tutup dulu pembelajarnya. Bagi yang belum nanti bisa dilanjut nanti ya setelah ini ya. Oke, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Segera berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Say thank you. Thank you, sir. Sorry, sir. Stay healthy and have a nice day. You're welcome. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan belajar tentang AI, cara membuat prompt yang baik, gimana cara membuat sesuatu yang sedetail mungkin menggunakan AI, dan belajar banyak kayak foto, video. Ini kan cuma lagu ya. Nah, oke, berarti kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.